Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar Ekonomi Islam. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan current condition, yaitu peluang ekonomi Islam dalam mendukung pencapaian Indonesia mencapai net zero emission. Bersama saya Risna Triandari, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Yuk kita mulai. Bayangkan sebuah dunia di mana polusi udara tidak lagi menjadi masalah besar, di mana energi bersih tersedia untuk semua orang, dan di mana lingkungan alam kita dilestarikan untuk generasi selanjutnya. Bayangkan itu menjadi kenyataan jika kita semua bekerja sama untuk mencapai net zero emission. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai tujuan itu sangatlah besar. Nah, sebelum kita lebih lanjut, apa itu net zero emission? Net zero emission adalah konsep di mana emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia sama dengan jumlah yang diserap dari atmosfer. Hal ini dapat dicapai dengan mengurangi emisi dan meningkatkan penyerapan karbon melalui berbagai cara. Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia memiliki peran yang penting dalam mencapai net zero emission global. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengurangi emisi. Melalui apa? Melalui pembangunan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, pariwisata berkelanjutan, dan yang paling penting adalah pengembangan industri halal. Sekarang kita akan melihat tantangan net zero emission di Indonesia, di mana Indonesia merupakan salah satu negara dengan emisi karbon tertinggi di dunia. Tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah mencapai net zero emission, adalah mengurangi emisi karbon dari sektor energi, industri, transportasi, dan pertanian. Selain itu, Indonesia juga perlu mengatasi masalah deforestasi dan degradasi hutan yang menyebabkan emisi gas rumah kaca yang tinggi. Untuk itu, mencapai target net zero emission, Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana peluang ekonomi Islam mendukung net zero emission. Ekonomi Islam mempunyai peluang yang besar untuk mendukung upaya Indonesia dalam mencapai net zero emission. Prinsip ekonomi Islam yang berfokus pada keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan sangat relevan dengan tujuan dari net zero emission di Indonesia. Pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, pariwisata berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan industri halal adalah beberapa peluang ekonomi Islam yang dapat digunakan untuk mendukung Indonesia mencapai net zero emission. Dalam mengembangkan sektor-sektor ini, prinsip ekonomi Islam haruslah diterapkan dengan baik untuk memastikan bahwa pengembangan ekonomi diajukan secara berkelanjutan dan adil bagi semua pihak. Kita akan lihat bagaimana prinsip ekonomi Islam, yaitu prinsip ekonomi Islam adalah menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam kegiatan ekonomi. Konsep pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh net zero emission sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendukung kelestarian alam dan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, kita lihat prinsip ekonomi Islam juga mengedepankan konsep keadilan dan distribusi sumber daya dan pendapatan. Hal ini dapat membantu Indonesia dalam mencapai net zero emission dengan memastikan bahwa kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan didistribusikan secara adil kepada seluruh masyarakat. Kita lihat bagaimana pertanian berkelanjutan dapat mendukung net zero emission. Adalah pertanian praktek yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial. Jadi, dalam konteks net zero emission, pertanian berkelanjutan dapat menjadi peluang bagi ekonomi Islam
karena menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di antara semua pihak yang terlibat dalam produksi hingga distribusi hasil pertanian. Selain itu, pertanian berkelanjutan juga dapat mengurangi emisi gas karbon dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Hal ini dapat membantu Indonesia mencapai target net zero emission dan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana energi terbarukan akan mendukung juga net zero emission. Energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti sinar matahari, angin, air, dan biomasa. Penggunaan energi terbarukan dapat menjadi peluang bagi ekonomi Islam dalam mendukung Indonesia mencapai net zero emission. Selain dapat mengurangi emisi dari gas rumah kaca, penggunaan energi terbarukan juga dapat meningkatkan kemudahan energi negara serta memberikan manfaat bagi seluruh ekonomi masyarakat. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan energi terbarukan, terutama energi surya dan angin. Pemerintah telah menetapkan target 23% energi berasal dari sumber energi baru dan terbarukan pada tahun 2025. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh sektor ekonomi Islam seperti investasi dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan, produksi peralatan energi terbarukan, dan pengembangan teknologi energi terbarukan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pariwisata berkelanjutan. Yuk kita lihat yuk bagaimana pariwisata berkelanjutan ini mendukung net zero emission. Jadi, pariwisata berkelanjutan adalah bentuk pariwisata yang mempertimbangkan dampak lingkungan sosial dan ekonomi dari ekonomi pariwisata atau dari aktivitas pariwisata. Dalam konteks net zero emission, pariwisata berkelanjutan dapat menjadi peluang ekonomi Islam yang besar bagi Indonesia. Dan kita lihat bagaimana mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Indonesia ini dapat meningkatkan pendapatan sekaligus memperhatikan dampak lingkungan sosial yang dihasilkan. Salah satu cara untuk menerapkan pariwisata berkelanjutan adalah dengan mempromosikan destinasi wisata yang ramah lingkungan. Misalnya, bagaimana yang ramah lingkungan itu adalah yang menggunakan transportasi umum, tidak menggunakan mobil pribadi yang dapat mencemari udara. Selain itu, apalagi yang ramah lingkungan, yaitu yang menggunakan pengolahan sampah yang baik, menggunakan energi terbarukan yang juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pariwisata. Nah, selanjutnya yang paling penting juga adalah pengembangan infrastruktur. Jadi kita lihat ya, bagaimana pengembangan infrastruktur ini dapat mendukung net zero emission dan peluang ekonomi Islam apa yang dapat kita lihat. Jadi, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dapat menjadi salah satu peluang ekonomi Islam dalam mendukung net zero emission dengan merujuk pada pembangunan jalan, jembatan, gedung yang menggunakan teknologi ramah lingkungan, didesain untuk hemat energi dan teknologi yang ramah. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat mencakup pembangunan transportasi massal dan ramah lingkungan seperti kereta api dan bus listrik. Dengan demikian, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dapat membuka peluang baru bagi industri konstruksi dan transportasi untuk menghasilkan lapangan kerja baru. Yang terakhir adalah yang paling penting, yaitu pengembangan industri halal. Nah, ini di sini dapat lihat bahwa sangat mendukung ekonomi Islam. Industri halal merupakan salah satu sektor potensial yang dikembangkan di Indonesia dalam konteks net zero emission.
Pengembangan industri halal dapat memberikan kontribusi yang besar dan positif melalui penerapan prinsip ekonomi Islam yang ramah lingkungan. Sebagai contoh, bagaimana industri makanan halal yang menggunakan bahan-bahan organik dan proses produksi yang ramah lingkungan juga mengurangi emisi gas karbon. Selain itu, pengembangan industri juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pencapaian lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah dari produk halal. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang melestarikan penggunaan sumber daya alam dan keadilan sosial juga kesejahteraan umum. Selanjutnya, peran ekonomi Islam dalam mendukung net zero emission terdapat beberapa instrumen, antara lain adalah adanya green wakaf dan green sukuk. Jadi, dalam rangka mencapai net zero emission Indonesia harus memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai panduan dalam mengembangkan sektor ekonomi. Hal ini karena ekonomi Islam menekankan pada keberlanjutan dan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, Indonesia dapat mencapai net zero emission tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor yang dapat menjadi peluang ekonomi Islam dalam mendukung Indonesia mencapai net zero emission adalah pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, pariwisata berkelanjutan, pengembangan infrastruktur, dan pengembangan industri halal. Dalam mengembangkan sektor-sektor tersebut, Indonesia harus memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti berkelanjutan, berkeadilan, keseimbangan untuk mencapai tujuan net zero emission. Dan yang tidak kalah penting yang telah saya sebutkan, banyaknya instrumen ekonomi Islam yang dapat digunakan seperti adanya green wakaf dan green sukuk. Oke, materi kali ini telah selesai. Kita telah membahas bagaimana topik net zero emission dan peluang ekonomi Islam dalam mendukung Indonesia dalam mencapai tujuan tersebut. Terima kasih Sobat Pembelajar Ekonomi Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.